Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di Jakarta, tepatnya di depan stasiun Juanda. Pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung cuma Rp24 aja. Jadi hari ini merupakan tanggal 17 Agustus 2026. Ini ada promo kereta api lokal serba Rp8 aja. Sebentar lagi aku dari stasiun Juanda ke stasiun Cikarang bakal naik KRL seharga Rp8. Kemudian dari Cikarang ke Purwakarta naik kereta api Walahar seharga Rp8. Kemudian lanjut naik komuter lain Garut dari Purwakarta ke Bandung Rp8 aja. Jadi di total dari Jakarta ke Bandung cuma Rp24 aja. Penasaran gimana perjalanan kali ini? Oleh karena itu simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ini dia di depan stasiun Juanda. Sekarang jam 10.42, jam setengah 11 siang. Nah, untuk jadwal kereta api Walahar dari stasiun Cikarang itu berangkat jam 13.26 teman-teman. Sebenarnya masih lama, tapi untuk main aman kita OTW ke Cikarang setengah 11 ya, karena lumayan jauh teman-teman. Nah, dari stasiun Juanda ke stasiun Cikarang nantinya ada transit di stasiun Manggarai. Jadi bentar lagi dari Juanda ke Manggarai, lalu Manggarai ke Cikarang aku bakal naik KRL dan itu harganya Rp8 aja, khusus tanggal 17 Agustus. Oke lah, langsung aja kita masuk lewat sini teman-teman. Oke teman-teman, baru saja aku naik lewat eskalator dan di depan adalah tempat tap in kartunya. Bisa menggunakan KMT dan juga bisa menggunakan kartu e-money. Nah, kali ini aku menggunakan kartu e-money teman-teman. Ini harganya Rp8 nih, tapi untuk minimal saldo di dalam 5.000. Kita coba. Oke, kita masuk. Wah, apa ini? Ada bagi-bagi Kak Elur spesial Agustusan. Oh, habis. Oh. Wih, ada pesawat cuy. Wih, pas 17 Agustusan ya. Dekat Monas nih guys. Jam 10, jam 11 ada pesawat tempur. Nah, itu Monasnya tuh. Itu cuy. Oke. Tuh kan ada lagi cuy. Oh, ini ada KRL masuk nih. Tapi kayaknya santai dulu lah ya. Ini aku pengen lihat pesawat tempurnya nih guys. Oh, ini 8 kereta, pendek banget. JR205 tujuan Bogor. Aku di sini dulu ya, siapa tahu masih ada pesawat yang lewat nih, pesawat tempur. Wih, oke nih, kebalik. Komuter. Gokil, wih. Di sini ternyata banyak juga orang yang sekedar pengen lihat atraksi pesawat guys. Nah nih, ada yang foto ngerekam. Tuh ada lagi pesawatnya. Ada di sana, ada di. Itu juga tuh. Gokil. Lewat atasnya Monas. Langsung naik. Iki suka jari. Kata anak ini sih suka. Apa bedanya ya? Kanan atraksi pesawat, kiri KRL Inka, transit nambah.
Oke, ini ada KRL. Kayaknya aku bakal naik yang ini deh. JR 205 tujuan Bogor, 12 kereta. Aku mau naik yang ini teman-teman, karena sekarang udah jam 11.08. Nah, aku tadi lihat jadwal untuk KRL arah Cikarang dari stasiun Manggarai itu jam 11.36. Sekarang 11.08, langsung aja kita masuk ya. Kita kejar KRL jam 11.36 dari Manggarai. Oke. 11.09 berangkat Juanda. Wih, ini wilayah Monas rame banget cuy, gokil. Tuh ada bazar ya. Saat ini kita melintas langsung stasiun Gambir. Wih, gokil rame. Melintas langsung stasiun Gambir. Nah, hari ini tanggal 17 Agustus terdapat beberapa kereta api jarak jauh yang berhenti Jatinegara karena takutnya ada kemacetan di sekitaran Gambir. Bisa teman-teman lihat, memang rame banget sih stasiun Gambir dan banyak jalan yang ditutup guys. Tuh, macet. Sekitaran Gambir full macet, makanya full hari ini kereta api jarak jauh dari Gambir pada berhenti stasiun Jatinegara. Jam 11.19 tiba di stasiun Manggarai. Perjalanan dari Juanda ke Manggarai sekitar 10 menit guys. Tadi sempat ketahan sinyal sih di stasiun Cikini. Jadi untuk KRL yang dari Juanda itu dilayani di jalur layang atau peron atas stasiun Manggarai. Sedangkan KRL yang sebentar lagi kita naiki dari Manggarai ke Cikarang itu berada di peron bawah. Jadi langsung saja kita turun. Dan ini dia KRL tujuan Jatinegara Bekasi Cikarang. Nantinya akan tersedia di jalur 3 dan 4. Nah, ini dia teman-teman jadwal KRL di stasiun Manggarai. Jam 11.30 ada tujuan Bekasi dan 11.35 tujuan Cikarang. Nah, itu yang aku maksud teman-teman. Jam 11.36 atau 11.35 dari Manggarai tujuan Cikarang. Sekarang masih jam 11.25, kurang 10 menit lagi. Nah, ini dia KRL tujuan Cikarang masuk. Rangkaian JR 205 12 kereta. Kita lihat ya apakah rame atau enggak nih. Kalau rame aku bakal naik KRL di belakangnya. Aku lihat di pemberitahuan KRL belakangnya tujuan Cikarang juga teman-teman. Jaraknya agak jauh. Sebisa mungkin kita cari tempat duduk ya, karena dari Manggarai ke Cikarang itu lumayan jauh, sekitar 50 menit. Wih, kosong. Pada pukul 11.37 KRL diberangkatkan dari stasiun Manggarai. Alhamdulillah aku dapat tempat duduk teman-teman. Apalagi di pojok, jadi bisa senderan. Perjalanan dari Manggarai ke Cikarang lumayan jauh, sekitar 50 menit. Dan dijadwalkan tiba di Cikarang pada pukul 12.24. Jam 12.23 awal 1 menit tiba di stasiun Cikarang. Stasiun Cikarang merupakan stasiun paling ujung yang melayani KRL komuter lain teman-teman. Dan langsung aja kita keluar tap out menggunakan kartu ini, kemudian boarding naik kereta api Walahar. Di sebelah udah datang tuh. Iya, kereta Walahar tuh. Oh iya bener guys, Walahar guys udah tersedia guys. Kita lihat apakah benar RP 8 tadi saldonya 5.000. Tetap 5.000, 5.083. Fix perjalanan tadi dari Juanda ke Cikarang cuma Rp8 aja teman-teman. Oke, seperti ini kondisi di stasiun Cikarang. Kita bisa lihat di bawah ini ada beberapa KRL dan kereta komuter lain Walahar di jalur 5. Oh iya, ini Walahar 1326 katanya guys. Berarti yang aku naik ini rangkaian udah datang dan udah boleh boarding. Sekarang jam 12.29. Untuk boarding kereta api komuter lain Walahar atau Jatiluhur bisa dilayani di sini teman-teman. Ini terpisah ya antara boarding ke jarak jauh dan kereta api lokal. Di sini tinggal scan barcode aja yang ada di tiket aplikasi KAI-Akses teman-teman. Bisa teman-teman lihat, nah itu dia. Tinggal scan aja menggunakan handphone. Oke lah, langsung aja kita masuk.
Oke, setelah boarding lanjut aja kita turun komuter lain Walahar tujuan Purwakarta. Oke teman-teman, ini dia di belakangku rangkaian kereta api komuter lain Walahar telah tersedia di jalur 5. Jadi kereta api lokal Walahar ini memiliki rute dari stasiun Cikarang ke stasiun Purwakarta dengan kelas ekonomi 106 tempat duduk dengan konfigurasi kursi 32 per hadapan. Nah, normalnya harga tiket kereta api komuter lain Walahar ini Rp4.000 teman-teman. Tapi karena hari ini ada promo 17 Agustus, jadi harganya cuma Rp8 aja. Wow. Dan ini ada kereta api masuk teman-teman. Jaka Tingkir. Dari stasiun Pasar Senen tujuan Solo Balapan dengan kelas ekonomi stainless new generation. Sama-sama ekonomi tapi beda kasta ya. Ini kasta paling tingginya stainless new generation dan ini ekonomi paling bawah. Ekonomi 106 tempat duduk. Lumayan banyak penumpang yang naik dari Cikarang teman-teman. Nah, untuk tempat duduk kereta api lokal Walahar ini bebas pilihnya ya. Jadi di tiket itu tidak ada nomor kursi. Di sini kita bisa langsung aja masuk dan memilih tempat duduk yang kosong. Dan kayaknya aku bakal pilih di kereta paling depan teman-teman, belakang lokomotif. Ini lokomotif udah dilansir nih guys. Di belakang udah gak ada dan aku bisa lihat di depan itu lokomotif udah gandeng. Oke, cus lanjut kita jalan ke depan. Untuk lokomotif udah gandeng di depan sana tuh. Nah, kelihatan kan? Untuk susunan rangkaian kereta api komuter lain Walahar ini membawa 7 kereta ekonomi dan 1 kereta makan pembangkit. Dan perjalanan dari Cikarang ke Purwakarta, kereta pembangkit ternyata posisinya ada di depan guys. Ekonomi 7 dan untuk urutan keretanya ini terbalik. Ekonomi 7 ada di depan dan ini kereta makannya. Kereta makan pembangkit nomor KP3 06607 Bandung. Ini ada kereta api nih. Melintas langsung pakai stiker spesial HUTRI. Kereta api Parahyangan fakultatif rangkaian Idel Turangga dengan kelas full eksekutif dan panoramik. Rangkaiannya full stiker HUTRI ke-81. Nah, ini dia lokomotif dinas kereta api Walahar kali ini. Ditarik oleh lokomotif CC01 9210 di Induk Bandung, merupakan CC01 100. Wow. Dan posisinya ini SA ya, ujung pendek teman-teman. Oke, ini ada kereta api melintas langsung. Kereta api Argor Merbabu dari Gambir ke Semarang Tawang. Kelas ekonomi eksekutif New Image. Oke, ini dia di belakangku lokomotif dinas kereta api lokal Walahar kali ini 019210. Dan ini kalau nggak salah lokomotif yang sama ketika 2 tahun lalu aku naik kereta api lokal dari Jakarta ke Bandung. Waktu itu 2024 aku pernah naik kereta api lokal Walahar sambung lokal Garut ke Bandung teman-teman. Lokomotifnya sama pula sama yang sekarang, yaitu 019210. Wah, kok bisa ya? Pas banget logo yang sama. Lokomotifnya menggunakan bendera merah putih di kanan dan kiri guys, merayakan Agustusan. Dan ini kalau aku lihat kondisi lokomotifnya kok agak buluk gitu ya, kotor banget cuy. Oke, setelah puas melihat lokomotif, langsung aja kita masuk ke dalam kereta yuk, mengamankan tempat duduk. Aku naik di sini aja deh, ekonomi 7 belakang kereta makan guys. Semoga aja masih banyak kursi kosong sih. Oke, masih kosong lur. Nah, ini dia ekonomi 7 yang aku naiki K308516BD. Mulai dinas 27 Mei 1985 di Induk Bandung. Aku lihat di ekonomi 6 belakangnya ini kok kayak lebih bagus ya. Lebih bersih gitu loh teman-teman. Kayaknya baru aja fresh PA. Nomornya K300904 di Induk Bandung, kereta ekonomi buatan tahun 2009.
Tuh. Oh iya, baru PA guys, bulan Mei 2026. Pantesan kinclong. Di sini ekonomi 7 yang aku naiki menggunakan Trendmark E, kecepatan maksimal 100 km per jam. Tapi untuk kereta api komuter Walahar, ini kecepatan maksimalnya 90 km per jam aja teman-teman, alias Trendmark D. Itu kereta makan pembangkit kalau nggak salah Trendmark D teman-teman. Tuh kan bener, kereta makan pembangkitnya Trendmark D, kecepatan maksimal 90. Seperti ini. Ya namanya kereta api lokal ya, nggak perlu ngebut-ngebut banget. Dan pemberhentiannya ini nanti bakal berhenti di setiap stasiun teman-teman. Nah teman-teman, jadi kalau harga normal tanpa promo, naik kereta api lokal dari Jakarta ke Bandung itu 16.000. Rinciannya, naik KRL dari Jakarta ke Cikarang itu 4.000, lalu naik lokal Walahar Cikarang Purwakarta 4.000, kemudian lokal Garut dari Purwakarta ke Bandung itu 8.000, total 16.000. Tapi kali ini khusus di tanggal 17 Agustus 2026 ada promo Rp8 di kereta api lokal. Kereta api layanan PT KCI Kereta Komuter Indonesia. Seperti Komuter Line Jabodetabek, Komuter Line Jogja Solo, kereta lokal DAP 8, lalu lokal Walahar, lokal Garut, lokal Bandung Raya, dan lain sebagainya. Pokoknya kereta api yang layanan dari PT KCI hari ini Rp8. Di total dari Jakarta ke Bandung Rp16 aja. Ini berbeda jauh dengan kereta api lainnya seperti Cikuray Jakarta Bandung itu 45.000, Serayu Jakarta Bandung 63.000, kereta api Parayangan Gambir Bandung itu kisaran 125.000 sampai 200 ribuan. Bahkan kereta cepat itu harganya 300 ribuan teman-teman. Tapi khusus hari ini karena kereta api lokal ada promo, jadi Rp16 aja dari Jakarta ke Bandung. Bahkan nggak sampai 50 perak teman-teman. Wow, kapan lagi bisa semurah ini? Aku naik kereta api komuter Line Walahar. Nah nantinya setibanya di stasiun Purwakarta, rangkaian ini lanjut digunakan kereta api komuter Line Garut dari Purwakarta ke Garut teman-teman. Trik seperti ini dari Jakarta ke Bandung naik kereta api lokal ini tidak bisa di semua perjalanan kereta api Walahar teman-teman. Cuma di beberapa perjalanan aja. Salah satunya di KA 332 Walahar yang aku naiki. Perjalanan siang nyampe Purwakarta sore teman-teman. Oke, pada pukul 13.26 tepat waktu kereta api Walahar diberangkatkan dari stasiun Cikarang. Perjalanan dari Cikarang ke Purwakarta ditempuh selama 1 jam 24 menit. Dengan pemberhentian di setiap stasiun, yaitu stasiun Lemah Abang, Kedung Gede, Karawang, Klari, Kosambi. Di sini kita berhenti lama untuk disusul kereta api Sawunggali, lalu berhenti lagi di stasiun Dawuan, Cikampek, Cibungur, dan tujuan akhir stasiun Purwakarta pada pukul 14.50. Ya, namanya kereta api lokal, berhenti tiap stasiun, dan disusul oleh kereta api jarak jauh di belakangnya. Oke, saat ini kereta api Walahar tiba di pemberhentian pertama yaitu stasiun Lemah Abang. Stasiunnya unik nih guys, terdapat perlintasan KA di antara peron stasiun. Berhenti di sini cuma sebentar, 1 menit aja langsung berangkat. Stasiun Kedung Gede. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api komuter Indonesia. Kita telah tiba di stasiun Kedung Gede. Di sini berhenti cuma sebentar ya, 1 menit aja. 13.42 langsung berangkat. Stasiun Kedung Gede
hanya melayani kereta api lokal aja walau hari ini teman-teman, tidak melayani kereta api jarak jauh. Berangkat kembali dari stasiun Kedung Gede tepat jam 13.42. Mohon perhatian, sesaat lagi kereta Anda akan tiba di stasiun Karawang. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Oh, rame cuy, stasiun Karawang cuy. Oke, pada pukul 13.48 awal 1 menit, kereta api komuter lain Walahar telah tiba di stasiun Karawang. Nah, kalau stasiun ini, stasiunnya melayani kereta api jarak jauh juga teman-teman. Yang berhenti di sini kereta api jarak jauh seperti Gumarang, Dharma Wangsa, Batavia, Senjatama Solo, Gumarang, Jayabaya. Stasiun Karawang, bisa teman-teman lihat banyak banget penumpang yang naik cuy. Wah, bakal langsung rame nih kayaknya nih. Tuh, langsung rame. Yuk. Oke, pada pukul 13.51 terlambat 1 menit, kereta api Walahar diberangkatkan dari stasiun Karawang. Nah, dari sini penumpang di dalam kereta sudah mulai rame teman-teman. Termasuk di depanku sudah mulai ada orangnya. Saat ini kereta api Walahar berhenti stasiun Kelari. Nah, stasiun Kelari selain melayani naik turun kereta api lokal, juga melayani bongkar muat kereta api peti kemas. Nah, itu dia dryport peti kemasnya. Dari stasiun Kelari terdapat kereta api peti kemas tujuan Kalimas, Surabaya. Oke, pada pukul 14.05 terlambat 2 menit kereta api komuter lain Walahar telah tiba di stasiun Kosambi. Berhenti di sini lumayan lama sekitar 9 menit karena akan disusul oleh kereta api Sawunggali KA112. Wah, ada momen penyusunan juga nih teman-teman dalam perjalanan kali ini. Itu stasiun Kosambi ada di sisi sebelah kanan kereta. Nah, itu dia. Kita masuk jalur 1, jalur belok. Dan di sini stasiunnya masih peron pendek ya. Semua stasiun yang melayani kereta api lokal di sini macam Kosambi, Kedung Gede dan lain sebagainya itu masih menggunakan peron pendek dengan tambahan tangga untuk naik turun penumpang. Nah, di sebelahnya juga gitu menggunakan peron pendek teman-teman. Dan di sini ekonomi 7 yang aku naiki paling depan nggak dapat peron. Wah, sayang banget ya. Nah, di sini aku coba mundur ke belakang di ekonomi 6 ini dapat peron teman-teman. Meskipun cuma pintu belakang aja. Dan ini ekonomi 5. Di sini kita masih nunggu Sawunggali melintas ya. Jadwalnya sih kita berhenti 9 menit teman-teman. Dan ini ekonomi 5 keretanya tua juga nih. K306615 tahun 1966. Wah, gokil. Ya, namanya kereta api lokal ya. Wah, ini kayaknya bakal ada kereta api Walahar teman-teman dari Purwakarta tujuan Cikarang yang bakal masuk. Ini penumpang udah ready, udah persiapan di peron jalur 3. Oh ya, tuh udah kelihatan teman-teman Walahar dari Purwakarta. Dan untuk kereta api Sawunggali masih belum ada tanda-tanda nih. Sinyalnya masih warna merah. Wah, kayak Sawunggali terlambat teman-teman. Nah, itu dia kereta api Walahar. Cepat masuk dan sinyal udah hijau, persiapan Sawunggali. Kita agak geser dulu ya. Kereta api Walahar yang dari arah timur dari Purwakarta, lokomotifnya lobot, keren juga ya. Hal yang tidak bisa didapatkan kalau di Daup 8 Surabaya. Daup 8 wajib SK teman-teman. Lokomotifnya 019207 di Bandung. Wah, logonya Bandung guys. 6623, wih tua ini tahun 65 ini, 6558. Oh, sarana tua-tua semua kereta api lokal. 65 lagi, gokil. Nah, ini dia berhenti stasiun Kosambi. Wah, ini nomor sarananya urut-urutan.
K306575, ini K306576, 7576. Sama-sama tahun 65 guys. Wah, ngumpul di satu rangkaian ceceran bola. Oke, ini bentar lagi Sawung Gali melintas, kita saksikan yuk. Oke, ini dia kereta api Sawung Gali KA112 melintas langsung stasiun Kosambi dengan lokomotif 203 9807. Berbarengan dengan berangkatnya kereta api Walahar guys, tujuan akhir Cikarang. Berhentinya sebenarnya langsung berangkat. Wih, kereta 36503. Pada pukul 14.19 alias 4 menit setelah disusul Sawung Gali, kereta api Walahar diberangkatkan dari stasiun Kosambi. Selisihnya agak lama karena di sini menganut sinyal blok yang jarak antar sinyalnya tidak jauh, sekitar 3-4 menit. Pada pukul 14.25 kereta api Walahar berhenti stasiun Dawuan, terlambat 6 menit. Kita terlambat semenjak berangkat dari stasiun Kosambi karena kereta api Sawung Gali yang menyusul kita itu terlambat, teman-teman. Oke, pada pukul 14.32 terlambat 7 menit kita telah tiba di stasiun Cikampek. Nah, di stasiun Cikampek ini ada percabangan, teman-teman. Perpecahan jalur yang ke arah Bandung dan ke arah Cirebon. Berhenti di sini coba sebentar, 2 menit aja langsung berangkat. Berangkat stasiun Cikampek. Mas berapa ya? Kok hijau pisan guys dari arah belakang. Nah, ini dia percabangannya. Berbelok ke kanan itu ke arah Bandung yang kita lewati sebentar lagi, dan belok ke kiri itu ke arah Cirebon. Nah, kita belok kanan ke arah Bandung yang biasa dilewati Parahyangan, Cikuray, Serayu, dan lain sebagainya. Kereta Anda akan tiba di stasiun Purwakarta. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Kami persilakan Anda untuk turun terlebih dahulu di stasiun Purwakarta untuk melakukan boarding. Boarding tidak dapat diwakilkan, terkecuali bagi ibu hamil, ibu membawa balita, lansia, dan penyandang disabilitas. Akan dilakukan pengecekan tiket di atas rangkaian kereta. Saat Anda turun dimohonkan membawa barang bawaan Anda karena segala bentuk kehilangan dan kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Oke, pada pukul 14.55 terlambat 5 menit kereta api komuter lain Walahar telah tiba di stasiun Purwakarta. Nah, sebentar lagi aku bakal lanjut ke Bandung naik kereta api komuter lain Garut dengan keberangkatan jam 16.25 dari stasiun Purwakarta, yang artinya aku ada waktu sekitar 1,5 jam di stasiun ini. Rangkaian kereta api komuter lain Garut ini menggunakan rangkaian yang sama. Jadi, rangkaian kereta api komuter lain Walahar yang dari Cikarang sesampainya di stasiun Purwakarta, di stasiun Purwakarta ganti nama menjadi kereta api komuter lain Garut ke stasiun Garut. Nah, rolling rangkaian gini tidak di semua perjalanan kereta api Walahar, cuma di perjalanan ini aja dengan nomor KA 332, teman-teman.
Nah, karena rolling rangkaian tersebut, ini kita bisa oper transit dari Jakarta ke Bandung full naik kereta api lokal. Tadi ada pengumuman bahwasanya jika ada penumpang yang ingin lanjut naik komuter lain Garut, itu dimohon turun terlebih dahulu dan boarding ulang di stasiun. Jadi di dalam kabin penumpang ini harus dikosongkan ya, terkecuali jika ada penumpang disabilitas. Nah, itu bisa tetap menunggu di dalam kereta dan nanti langsung dicek tiketnya oleh kondektur di dalam kereta ini, teman-teman. Tapi untuk normalnya sih penumpang harus keluar semua, boarding ulang di stasiun Purwakarta. Nah, nanti aku bakal naik di ekonomi berapa ini di kereta api komuter lain Garut. Ekonomi 1 udah, aku pengen di kereta yang beda gitu loh. Yang menarik ini ekonomi. Ini menarik nih, 6648 nih. Ekonomi tahun 66, nomor urut 48. Wah, wota banget nomornya, 48. Kita keluar dulu dan jajan-jajan lah di depan stasiun. Oke, kita keluar dulu. Tuh kan di depan ada jajanan-jajanan, teman-teman. Banyak orang jualan nih. Ada batagor, ada mie ayam. Nah, 2 tahun lalu pas aku full trip naik lokalan itu beli mie ayam di sini, teman-teman. Di sebelah mie ayam ada semacam warteg gitu, nasi rames, mie goreng, mie rebus dan lain sebagainya. Ada bakso cilok dan warung-warung lainnya di sebelah. Seperti ini stasiun Purwakarta. Untuk kedua kalinya aku turun dan naik dari stasiun ini, teman-teman. Oh, ini di depan ada penjual lagi, guys. Lebih rame nih. Ada mie bakso, sempol cilor, gorengan, tahu pedas, es cendol. Oh, mantep juga ya, Kak. Panas-panas beli es. Ada kupat, bakso urat, rumah makan ayam taliwang di depan. Mumpung aku belum makan siang, kita cari makan dulu ya. Ada ayam geprek juga tuh. Kayaknya aku bakal ayam geprek di depan sana itu deh. Soalnya aku butuh duduk juga, teman-teman. Pengen duduk-duduk karena masih lama, 1,5 jam lagi keretanya berangkat 16.20. Kalau dirasa masih lapar dan pengen jajan-jajan di dalam kereta, monggo bisa beli di sini di depan stasiun Purwakarta. Karena kereta api Walahar dan kereta api komuter lain Garut itu tidak ada kereta makannya, guys. Jadi untuk minuman, jajan, dan makan itu bisa di stok bawa sendiri-sendiri. Nah, di sini ternyata untuk boarding kereta api lokal dan kereta api jarak jauh dipisah ya. Yang ada di depanku ini ternyata boarding khusus kereta api jarak jauh dan kereta api lokal seperti komuter lain Walahar dan komuter lain Garut itu dilayani di sebelah utaranya, guys, di sebelah sana. Wah, baru tahu aku ternyata udah dibedain ya. Terakhir kesini 2 tahun lalu masih nyambung. Oke lah. Cus, kita coba boarding apakah sudah bisa masuk atau enggak. Sekarang jam 15.49. Kita sudah boarding dan sudah bisa masuk ke dalam rangkaian. Kayaknya udah bisa dari tadi deh, teman-teman. Karena di dalam kereta udah banyak penumpang. Ekonomi 1 paling belakang, paling depan ekonomi 7 dan kereta makan pembangkit. Tadi aku naik di ekonomi 7. Aku pengen cari yang beda nih. Yang agak tuaan dikit lah, atau 66. Nah ini 6661 nih paling belakang. Dan tadi aku lihat di sana ada 6648. Semoga aja masih sepi ya. Oke, lanjut kita cari tempat duduk. Nah ini 6, ini 94. Yang 6648 masih ada di depan, guys, ekonomi 4. Nah ini nih K3 06648 di Poinduk Bandung. Kereta ekonomi buatan tahun 1966. Nomor urut 48. Wota banget, JKT48 banget di Poinduk Bandung. MD mulai dinas 30 Juli 1966. Wih, meskipun tahun 66 tren maknya dong. Kecepatan maksimal 100 km per jam. Gokil nih. Wow. Oke, ini dia teman-teman interior dari ekonomi 4 K3 06648. Rak bagasinya unik sih, berbeda dari yang lain. Biasanya kan rak bagasi terbuat dari besi ya, aluminium gitu. Kalau ini enggak, teman-teman. Warnanya putih nih. Dan
bentuknya kotak-kotak, bukan bulat seperti pipa. Wah, kelihatan banget ya jadulnya. Nah, sekarang aku berada di ekonomi 0904. Kita lihat toiletnya ya. Wih, toiletnya keren teman-teman. Estetik kayak ekonomi modif new generation. Dinding warna putih motif marmer. Ada wastafelnya kayak gini, WC duduk. Ada rak juga untuk menyimpan barang, tapi minusnya nih nggak ada hand dryer untuk mengeringkan tangan ya. Gokil, keren juga nih K300904 Bandung. Sarana lokal tapi toiletnya lumayan mewah. Kita lanjut ke belakang, ekonomi 6615. Ekonomi tahun 66. Ini kursinya pakai armrest ya. Ada pegangan tangan di kanan dan kiri. Nah, ini dia rangkaian kereta api komuter lain Garut. Sekarang masih jam 16.15. Untuk keberangkatan jam 16.25 kurang 10 menit lagi. Aku naik komuter lain Garut ini dapat di harga Rp8 teman-teman. Promo dalam rangka 17 Agustus. Jadi kalau di total dari Jakarta ke Bandung Rp24 aja. 2 tambah 4 sama dengan 8. Wah, pas banget ya. Angka favorit siapa tuh? 8. Haha, serba 8 nih. Walah, ternyata di sini kita tunggu silang, guys. Masih tunggu silang dengan kereta api Papandayan dari stasiun Garut tujuan Gambir. Oke, ini dia kereta api Papandayan. Logo Sumatera nih, Kak. Oh iya bener, 206-1525. Bekas depo Kertapati Palembang. Kereta api Papandayan dari Garut tujuan Gambir. Sama-sama kereta dari Garut nih, dari dan tujuan Garut ketemu di sini. Papandayan dengan kelas premium stainless, eksekutif stainless, dan kereta panoramik di belakang. Nah, ini dia Papandayan berhenti dan tani siapa dulu yang akan diberangkatkan. Sekarang jam 16.27, kita udah terlambat 2 menit teman-teman. Oke, pada pukul 16.28 terlambat 3 menit, kereta api komuter lain Garut diberangkatkan dari stasiun Purwakarta. Perjalanan kali ini dari Purwakarta ke stasiun Bandung ditempuh selama 2 jam 29 menit dengan pemberhentian di stasiun Cikanea, Sukatani, Leret. Di sini kita bersilang dengan sesama komuter lain Garut, lalu berhenti stasiun Cikadongdong, Rendeh, Maswati. Di sini kita bersilang ke Aci Remai, lalu berhenti stasiun Caksak Saat, Cilami, Padalarang, Gado Bangkong, Cimahi, Cimindi, Ciroyom, dan tujuanku stasiun Bandung pada pukul 18.54. Oke, pada pukul 16.37 terlambat 1 menit, kita telah tiba di pemberhentian pertama yaitu stasiun Cikanea. Nah, dicatolkan kita berhenti di sini selama 3 menit, dimulai jam 16.36 sampai 16.38. Seperti ini, stasiun Cikanea. tepat waktu berangkat kembali dari Cikanea. Oke, pada pukul 16.58 awal 1 menit kereta api komuter lain Garut telah tiba di stasiun Pleret.
Di sini kita bersilang dengan sesama kereta api komuter lain Garut, teman-teman. Ini dia di sebelah. Kereta api komuter lain Garut dari stasiun Garut tujuan Purwakarta telah tiba terlebih dahulu dengan lokomotif CC017721 di Pok Induk Bandung. Dan tadi yang diberangkatkan siapa dulu? Stasiun Pleret berada di sisi sebelah kanan kereta seperti ini stasiunnya. Masih menggunakan peron pendek, peron rendah, tapi kelihatan rapi, teman-teman. Dijadwalkan kita berhenti di sini selama 2 menit dimulai jam 16.59 sampai berangkat lagi 17.01. Nah, ini siap berangkat. Yang mana nih yang berangkat, guys? Oh, kita dulu yang berangkat. Jam 17.01 tepat waktu diberangkatkan dari stasiun Pleret. Kita dulu yang berangkat, guys. Dan di sini kita bisa lihat rangkaian lokal Garut yang lainnya yang di sebelah. Kebanyakan tahun 66. Oh, ini tahun 85 ini. Memang sarana kereta api lokal kebanyakan tua, teman-teman. Untuk malah 78 nih. 7805. Ini KMP3 2006. Oh, lumayan, masih muda ini. Kereta makan pembangkit tahun 2006. Pada pukul 17.14 awal 3 menit, kereta api komuter lain Garut telah tiba dan berhenti di stasiun Cikadongdong. Berhenti di sini dijadwalkan selama 2 menit, dimulai jam 17.17 sampai berangkat lagi jam 17.19. Nah, karena kita tiba di sini awal 3 menit, jadi perkiraan berhenti di sini selama 5 menit. Dan yep, pada pukul 17.19 tepat waktu kereta api komuter lain Garut diberangkatkan dari stasiun Cikadongdong. Oke, pada pukul 17.34 terlambat 1 menit kereta api komuter lain Garut telah tiba di stasiun Maswati. Di sini kita berhenti lumayan lama, sekitar 6 menit karena menunggu bersilang dengan kereta api Ciremai. Seperti ini stasiun Maswati, teman-teman. Kita masuk di jalur 1, jalur belok, dan seperti ini peronnya. Menggunakan peron pendek tapi lumayan panjang loh. Semua kereta ini dapat peron mulai dari depan sampai belakang. Wow. Nah, ini dia sisi sebelah kiri kereta api komuter lain Garut. Sinyal keluar arah barat sudah berwarna hijau, indikasi aman untuk melintas langsung kereta api Ciremai. Terdengar juga suara perlintasan yang ada di depan sana, teman-teman. Sudah ditutup.
Oke, itu dia kereta api Ciremai telah melintas di stasiun Maswati. Pada pukul 17.42 terlambat 3 menit, kereta api komuter lain Garut diberangkatkan dari stasiun Maswati. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan melintas di terowongan Saksak Saat. Di sini kereta melambat nih. Sepertinya ada batas kecepatan di sebelum terowongan Saksak Saat. Karena seingatku di sini terdapat bekas longsoran yang waktu itu menghantam kereta api Ciremai, teman-teman. Wah, ini bekas longsornya nih ya. Bekas longsor yang waktu itu menghantam kereta api Ciremai, guys. Pas sebelum terowongan Saksak Saat. Karena itu dia terowongannya. Oke, pada pukul 17.53 terlambat 5 menit, kereta api komuter lain Garut telah tiba di stasiun Saksak Saat. Bisa teman-teman lihat tadi, kereta apinya melintas di terowongan Saksak Saat, teman-teman. Di sini kita masuk di jalur 1, jalur belok. Entah kenapa nih kita masuk jalur belok, teman-teman. Apakah bersilangan dengan kereta api lain? Kayaknya sih enggak ya. Soalnya aku lihat di jadwal nggak ada persilangan lagi. Oh yo, langsung berangkat guys. Sinyal udah hijau. Cuma sekedar masuk jalur belok aja sih. Mungkin biar dapat peron ya. Oke, pada pukul 18.16 terlambat 3 menit, kereta api komuter lain Garut telah tiba di stasiun Padalarang. Seperti ini stasiun Padalarang. Stasiun ini melayani kereta api lokal, kereta api jarak jauh, dan kereta api cepat, guys. Wus. Nah, stasiunnya ada di atas tuh. Bisa teman-teman lihat. Tapi sayang banget gak ada kereta Wus ya, yang lagi berhenti di situ. Oke, langsung berangkat. 18.17 diberangkatkan dari stasiun Padalarang. Oh, pas ada kereta Wus tuh di atas, guys. Oh, telat ngerekam aku. Nah, itu dia ada Wus yang persewan berhenti stasiun Padalarang. Pada pukul 18.28 terlambat 1 menit, kita telah tiba di stasiun Cimahi. Nah, untuk menuju stasiun Bandung, perjalanan masih kurang lebih 25 menit lagi, teman-teman. Garut akan tiba dan berhenti di stasiun Bandung.
Bagi pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan stasiun Bandung, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa detik kembali seluruh barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal, tertukar ataupun merasa kehilangan di dalam rangkaian kereta. Mesin sudah keluar, stasiun Bandung berada di sisi sebelah kanan dari arah kedatangan kereta. Dan bagi Anda yang saat ini menempati satu kereta paling depan atau saat ini menempati ekonomi 7, kami persilahkan untuk keluar melalui pintu bordes belakang ekonomi 7. Sehubungan pintu bordes depan ekonomi 7 tertutup tangga peron di stasiun Bandung. Rame cuy. Sebentar ya, masih ada yang turun ya, sebentar ya, silakan. Oke, pada pukul 18.56 terlambat 2 menit, kereta api komuter lain Garut telah tiba di stasiun Bandung. Kereta ini masih lanjut ke stasiun Garut, teman-teman. Sebenarnya menarik juga kalau kita full trip Rp8 sampai Garut. Tapi kali ini aku sampai stasiun Bandung aja karena sebentar lagi akan balik pulang ke Probolinggo, teman-teman. Naik kereta api jarak jauh. Oke lah teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Trip murah Jakarta Bandung cuma Rp24, spesial promo 17 Agustus. Asli, kapan lagi bisa semurah ini? Gokil. Oke lah teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.